Halo kawan-kawan borangan, welcome back with me Sam. Siap menghibur kalian hari ini. How are you today kalian? Semoga sehat-sehat dan bahagia selalu. Tanpa berlama-lama, langsung saja. Inilah Snowpiercer Season 3 Episode 2. Kalau kamu suka channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman. Let's go! Hari yang dingin di Snowpiercer. Ruti yang masih berada di ruang persembunyiannya mendengar langkah kaki orang-orang. Wanita itu segera mengintip keluar dan melihat kedatangan Japi bersama beberapa orang. Mereka menuju ke ruangan atas. Ruti yang merasa curiga tak bisa berdiam diri. Lalu ia memutuskan untuk diam-diam menguntit. Ternyata terdapat sebuah ruangan khusus di sana di mana Japi diperintahkan oleh Mr. Wilport untuk membuat senjata canggih, entah akan digunakan untuk apa dan entah bagaimana fungsinya. Ruti yang melihat itu segera bergegas kembali ke tempat persembunyiannya, lalu menuliskan pesan untuk kelompok pemberontak, di mana pesan itu Ruti pasangkan pada seekor tikus. Singkat cerita, syukurnya tikus tersebut berhasil sampai ke terowongan bawah, di mana di sana Pike dan kawan-kawan memang sedang bekerja membersihkan es pada pipa-pipa air yang membeku. Ketika Pike membacanya, isi pesan tersebut adalah Mr. Wilport sedang merencanakan sesuatu di belakang. LJ terlihat baru pulang ke gerbong bar, tempat di mana ia dan Osweiler sekarang tinggal. Mereka berdualah yang mengurus bar. Lalu LJ pun terkesima ketika melihat lentra-lentra kecil yang indah tersusun. Gadis itu pun mengikutinya hingga bertemu dengan Osweiler. Ternyata Osweiler sengaja menyiapkannya karena ingin menikahi LJ. LJ pun tampak sangat senang dan langsung menerima lamaran Osweiler. It finally makes sense. So Put it on me! Namun LJ berpikir seharusnya mereka memberitahu Mr. Wilport untuk menghormatinya. Mr. Wilport, Kevin, dan Dr. Hedwood bersiap dalam posisi. Oh iya, by the way, Dr. Hedwood yang pria udah meninggoy kawan-kawan. Hanya ada Dr. Hedwood yang wanita sekarang. Dan mereka bertiga saat ini akan mencoba untuk mengetes keampuhan senjata baru yang diciptakan Japi. Di belakang sana, Japi mulai menyalakan senjata. Untuk pengujian itu, Japi men-setting senjata dalam kekuatan hanya 10% saja. Hitung mundur pun diluncurkan dalam 2 menit. Pike terlihat datang ke tempat persembunyian Ruti sambil mengembalikan tikus pengantarnya Ruti. Mereka berdua di sana berdiskusi dan saling yakin kalau Japi di gerbong belakang ini sedang membuat senjata atas perintahnya Mr. Wilport. Tapi senjata apa? Lalu singkatnya, hitung mundur telah sampai pada angka 5 dan kita akan melihat bagaimana fungsi senjata ini dalam 5, 4, 3, 2, 1. Semua orang cukup kaget dan bertanya-tanya barusan itu apa. Sementara Mr. Wilport, Kevin, dan Dr. Hedwood terlihat sangat senang karena senjata itu sangatlah ampuh. Padahal kekuatannya barusan hanya disetting 10% saja. Bagaimana jika 100%? Lalu Pike dan Ruti yang juga merasakannya, mereka juga bertanya-tanya apa itu gerangan. Rasanya seperti gelombang listrik melalui tubuh mereka. Beberapa saat kemudian Osweiler dan LJ tampak mengunjungi Mr. Wilport di ruangannya. Ya, tentunya untuk memberitahukan tentang Osweiler yang akan menikah dengan LJ. Wilport tampak sangat senang. Ia pun mengatakan akan mengadakan pesta pernikahan yang besar untuk LJ dan Osweiler. LJ terlihat sangat antusias dan mau. Namun Osweiler tampaknya kurang setuju dengan pesta-pesta yang besar. Singkat cerita, Zarah menemui si pembuat kue yang bekerja di gerbong kompos. Atas perintah dari Wilport, Zarah pun membebaskannya karena si pembuat kue itu akan bekerja membuat kue untuk pernikahan LJ dan Osweiler. Then get him out. We're getting married. Thank you. Get him a shot. Lalu setelah kepergian si pembuat kue, tiba-tiba saja Zarah ditarik oleh seseorang dan itu adalah Pike. Pike menanyakan tentang senjata yang dibuat oleh Wilford, tapi Zarah tidak mengetahuinya. Lantas, Pike pun meminta Zarah untuk menghubungi Japi karena Ruti ingin berbicara dengan Japi.
Ya, meskipun Zarah cukup ragu mengingat kondisi Japi saat ini yang tidak stabil. Keesokan harinya di gerbong malam, yaitu gerbong tempat biasanya diadakan pesta, tampak cukup ramai karena sedang mempersiapkan untuk acara pernikahan LJ dan Osweiler. Sementara kedua pasangan itu justru sedang bertengkar di kamar. Osweiler kecewa pada LJ yang selalu bersiasat. Padahal ini adalah pernikahan mereka berdua yang seharusnya spesial, intim, dan romantis, malah menjadi acara milik Mr. Wilport untuk meningkatkan kehormatannya Mr. Wilport di mata penduduk. Pada akhirnya Osweiler hanya bisa berkata, "Ya udahlah LJ, bodoh amat, terserah kamu aja." Beberapa saat kemudian LJ terlihat mengadu kepada Mr. Wilport. Apakah aku ini jahat? Apakah aku ini egois? Apakah aku ini kejam? Kenapa Osweiler seperti itu? Ya, begitulah kira-kira keluhannya LJ. Namun di situ Mr. Wilport menghiburnya bahwa LJ sangat penting bagi Mr. Wilport dan acara pernikahan LJ dan Osweiler ini juga sangat penting untuk bisa meningkatkan kesetiaan para penduduk terhadap kereta, ucapnya. Dan LJ menyetujui hal itu. But you understand why your wedding is important to me. You understand someone always gets hurt. Matter as much as old laws and morality. Di ruang engine Big Alice, akhirnya Zarah memberanikan diri untuk menemui Japi. Namun, Japi terlihat sama sekali tidak mau diajak bicara. Alhasil, Zarah pun terpaksa berbohong dengan mengatakan jika Mr. Wilport membutuhkan Japi di gerbong kelas 1, yaitu gerbong belakang. Mendengar itu, Japi langsung pasang autopilot kemudi, bersiap-siap lalu bergegas pergi. Singkatnya, Japi sudah sampai di gerbong kelas 1. Ia sampai harus menambah satu lapisan jaket lagi karena di sana terlalu dingin. Japi mencari-cari Mr. Wilport, namun yang muncul justru malah Ruthie. Japi cukup terkejut karena mengira Ruthie pergi bersama Layton, namun ternyata Ruthie ada di sini menjadi ketua kelompok pemberontak membantu para rakyat. Dengan Ruthie, Japi mau sedikit bicara, mengatakan bahwa senjata itu direncanakan untuk membunuh Layton dan kawan-kawan jika Head Snow kembali dan hendak menyatu. Tetapi Japi tidak mau mengatakan lebih dari itu. Ia memilih berlari meninggalkan Ruthie karena sangat takut kepada Mr. Wilport dan anjingnya. Sementara itu, Mr. Wilport menemui Osweiler yang sedang bersiap. Pria tua itu sedikit memberi Osweiler pelajaran karena sudah membuat LJ kesal. Mr. Wilport menantang pemuda itu untuk battle remas biji. Yang sepertinya dimenangkan oleh Mr. Wilport. Because you are very talented. Singkat cerita, acara pernikahan LJ dan Osweiler pun dilaksanakan. Seluruh penduduk, termasuk para penjaganya, dibolehkan berlibur untuk sementara menyaksikan pernikahan kedua sejoli itu. Ya, itu adalah upaya Mr. Wilport untuk mendapatkan kesetiaan masyarakat. Dengan memperlihatkan kebahagiaan dan kesenangan, seolah-olah menunjukkan kalau Wilport sangat peduli terhadap rakyatnya. From grass and from steel to the lights, From ice to steel. Dan tentu saja acara itu dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok pemberontak. Pike dan Ruthie membawa Lights ke ruangan tempat senjata elektromagnetiknya Wilport berada. Kita tahu Lights ini cukup ahli dalam permekanikan, dan wanita itu menyimpulkan bahwa senjata ini adalah EMP atau Electromagnetic Pulse. Jika ditembakkan ke arah Head Snow dengan kekuatan 100%, maka tentu bisa mengakibatkan seluruh mesin Head Snow mati total. Layton dan kawan-kawan pun pasti langsung membeku. Ngeri juga senjatanya ya. Lights pun mencoba mulai mengutak-atik senjata mengerikan itu, berharap bisa melucutinya dengan aman. It's like an arming sequence. We can disrupt the power supply. Mess with it. So we can't hack the software. She sacrificed for us, so now we gotta kill this thing. Never actually seen one before. Dan di saat yang sama, terlihat Japi yang tampak buru-buru berjalan pergi ke gerbong depan. Dan Kevin kebetulan melihatnya, langsunglah dicegat dan ditanyai dari mana, ngapain aja, dan lain-lain.
Namun untungnya Japi masih tetap setia kawan. Ia tak mengatakan apapun tentang Ruthie dan hanya menceritakan kalau dirinya hanya melakukan pemeriksaan rutin pada EMP. Kevin pun membiarkan dia pergi. Tapi meski begitu, Kevin jadi kepikiran. Sementara orang-orang asik berpesta, kemungkinan besar di belakang sana ada kelompok pemberontak yang mengganggu senjata EMP mereka. Maka dari itu, Kevin pun turun tangan sambil membawa beberapa penjaga. Di saat yang sama, untungnya Udin datang untuk memberitahu Ruthie CS tentang Kevin yang akan datang ke sana. Mendengar itu, Pike langsung menyuruh rekan-rekannya untuk pergi saja dari situ. Namun Ruthie menolak karena ia punya rencana. Mereka tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan ini. Kalau tidak, maka Layton dan yang lainnya di Head Snow bisa mati karena senjata itu. Ruthie akan menemui Kevin, mengorbankan dirinya, sementara Pike dan kawan-kawan harus berhasil mengatasi senjata elektromagnetik ini. Ruthie percaya kepada Pike. Meskipun berat, Pike pun mengerti. Beberapa saat kemudian, Kevin dan para pasukan penjaga tiba di gerbong kelas 1. Dan di sana sudah ada Ruthie yang duduk santai menunggu Kevin. Kevin cukup terkejut akhirnya bisa menemukan keberadaan Ruthie. Dan Ruthie kepada Kevin ia mengaku sangat kedinginan dan kelaparan di sini, jadi memutuskan untuk menyerah. Kevin pun tersenyum dan langsung memerintahkan penjaga untuk menangkap Ruthie. Lights di belakang sana masih berusaha. Pengorbanan Ruthie untuk mereka tidak boleh tersia-siakan. Namun sialnya, bukannya berhasil melucuti, justru Lights malah tidak sengaja menyalakan senjata EMP itu dengan kekuatan 100%. Dan waktu hitung mundur pun berjalan. Wadaw, Lights, Pike, dan Udin tentu saja panik. Mereka pun berpikir keras hingga akhirnya mendapatkan ide. Udin segera menarik senjata EMP-nya menjauh, sementara Pike dan Lights berusaha membobol pintu kecil kereta yang langsung menuju keluar. Tak butuh waktu lama, mereka pun berhasil. Lalu mereka memberi aba-aba pada Udin untuk mendorong si senjata EMP meluncur sekuat tenaga, sampai terjatuh keluar. Di saat yang sama, Mr. Wilport tampak mengunjungi Ruthie dan memberitahukan jika ia akan menghukum Ruthie dengan memotong tangannya Ruthie. Tapi Mr. Wilport juga mengaku kagum dengan kecerdasan Ruthie mengatur semuanya untuk membantu masyarakat. Dan di situ Ruthie terlihat sama sekali tidak takut dan gentar dengan hukuman apapun dari Mr. Wilport. Ruthie berkata, "Aku yakin sekali pemimpin seperti dirimu pasti akan kalah, Mr. Wilport." Dan tiba-tiba senjata EMP yang berada di luar melepaskan gelombang elektromagnetiknya. Scene lalu berganti. Beberapa jam sebelumnya di kereta Head Snow. Seseorang yang dibawa oleh Layton kemarin itu ternyata adalah seorang wanita namanya Asya. Dan kini wanita itu tengah dirawat belum sadarkan diri. Di ruang engine semua orang sedang membahasnya dan cukup terkejut bagaimana bisa Asya bisa bertahan hidup selama 8 tahun di pabrik nuklir. Tapi karena ada reaktor nuklir di sana itu bukanlah hal yang mustahil. Wanita itu jenius, ucapnya Ben. Lalu Ben pun mulai menunjukkan data dari sampel es yang ia ambil di luar. Namun sayangnya lagi-lagi tempat itu belum layak untuk dihuni. Memang suhunya menghangat, tapi ya begitu, belum layak untuk ditinggali. Jadi kini wilayah tersisa yang belum mereka periksa tinggal satu lagi, yaitu tanduk Afrika yang berada di selatan Jazirah Arab. Tapi Josie berkata bahwa persediaan makanan mereka tidak akan cukup, apalagi ada satu penumpang baru. Maka dari itu Layton pun berkata, "Mari kita merebut kembali kereta kita dan kita bawa semua orang menuju ke tanduk Afrika." Looks actually pretty promising. Far from it. Beberapa saat kemudian Layton kembali mengunjungi Asya dan kebetulan wanita itu tersadar. Meskipun sempat berontak, tapi Layton berhasil menenangkan Asya. Not unless we all are. Asya seakan tidak percaya ketika Layton mengatakan jika dirinya sekarang berada di kereta Snowpiercer. Layton pun lantas mengajak wanita itu jalan-jalan, melihat-lihat pemandangan Snowpiercer.
Layton dan Asya mengobrol cukup banyak. Wanita misterius itu mulai menceritakan asal-usulnya. Bagaimana ia dulu bisa bertahan hidup di pabrik nuklir bersama 33 orang lainnya. Namun pada akhirnya hanya tersisa dirinya seorang. Orang-orang mati karena penyakit atau karena terkena radiasi. Tapi yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah bagaimana Asya makan? Apakah mungkin di pabrik nuklir itu terdapat persediaan makanan yang sangat banyak? Hingga Asya mampu bertahan hidup selama 8 tahun di sana? Atau apakah Asya kanibal dan memakan rekan-rekannya? Wah, itu hanya teori gelap saya saja ya. Kayaknya mah enggak sih. Lalu di scene berikutnya diperlihatkan Layton yang mengundang Bastille untuk bicara. Ia pun menceritakan tentang mimpinya yang mungkin bisa disebut vision atau penglihatan. Setelah Layton cari-cari referensinya di perpustakaan, pohon yang ia lihat di visionnya itu ternyata adalah pohon darah naga, di mana pohon itu hanya bisa tumbuh di tempat yang hangat. Layton tidak pernah tahu tentang pohon itu. Jadi kemungkinan terbesarnya adalah itu memang adalah penglihatan. Layton pun semakin yakin jika destinasi terakhir mereka yaitu Tanduk Afrika adalah tempat lokasi pohon tersebut dan yakin tempat itu benar-benar hangat. Bastille menanggapi itu dengan bijak. Kemungkinan bisa iya benar itu penglihatan ataupun karena mungkin kemarin itu Layton hampir meninggoy. Jadi ya semua ingatannya di masa lalu muncul. Mungkin Layton mempelajari pohon itu saat SMA. Begitu penjelasan Bastille panjang lebar. Dan ya Layton setuju. Setelah itu Layton dan Bastille menemui rekan-rekan mereka di ruang engine. Tujuan mereka saat ini adalah menemukan Snowpiercer untuk merebutnya kembali. Tapi bagaimana ya? Karena saat ini mereka tidak berada di jalur utama, jadi fungsi satelit pun tidak lancar. Mereka tidak tahu pasti di manakah keberadaan Snowpiercer. Apakah ada di depan mereka atau di belakang mereka? Upaya pencarian ini juga akan sangat menyulitkan. Namun saat mereka sedang bingung-bingungnya, tiba-tiba gelombang elektromagnetik dalam skala kecil menerpa kereta mereka. Saat itu juga di dalam radar terlihat lokasinya Snowpiercer yang tak jauh dari tempat mereka. Mereka pun tersenyum senang karena ini berjalan dengan lebih mudah. Ayo kita beri si tua bangka Wilport kejutan, ucap Layton. Sementara itu saat ini Ruthie tampak dibawa oleh Mr. Wilport dan pasukannya ke gerbong ekor yang sekarang sudah menjadi gerbong depan. Di hadapan semua orang, Wilport akan memotong tangannya Ruthie. Pria tua itu mengaku telah menciptakan alat yang bisa mencegah pertumpahan darah. Namun Ruthie dan kelompok pemberontaknya telah merusaknya. Tangan Ruthie pun dipersiapkan untuk dipotong. Pike yang melihatnya tak bisa berbuat apa-apa. Namun saat itu juga, para penumpang Snowpiercer dikejutkan dengan kedatangan kereta Head Snow yang dikendarai oleh Layton dan rekan-rekan. Wilport pun menunda hukumannya Ruthie. Ia terlihat sangat senang melihat kedatangan Layton dan yakin jika dirinya pasti bisa merebut Head Snow kembali dari tangan Layton. Snowpiercer bersambung. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.